Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah kita bisa berjumpa kembali dalam pengajian rutin kita. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, meneruskan kitab Majmu' Syarhul Muhazzab fi Fiqh Imam Syafi'i. Ini masih meneruskan tentang beberapa doa-doa yang warid, yang hadir ke kita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang penting sekali untuk kita jadikan pegangan. Ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adamana bi barakati ulumihi fid dharain. Wa izabuliya bil wahsyati, kalau satu ketika kita sedang dilanda gelisah takut, gelisah sedih, gelisah takut, gelisah macam-macam, angker lah, ngerih, ya, pokoknya yang macam itulah. Itu ada doa dari Nabi yang bunyinya a'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabi wa iqabi wa syarri ibadi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Nah ini doa kalau kita gelisah aja, takutlah, sedihlah, di rumah atau di mana-mana, ini bisa diamalin. Bisa diamalin, bisa dibaca. Atau kita jadikan wiridan setiap pagi atau setiap malam, pagi dan petang. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, itu kalau ada anaknya yang ketimprungan, apa istilahnya? Apa? Cengeng, nangis saja gitu. Apa istilahnya kalau orang kampung kita? Ketempelan misalkan. Cengeng aja. Itu kalau ada anak-anaknya beliau radhiyallahu ta'ala anhu nangis, itu ditulis di kertas. Ditulis di kertas, kemudian digantungin di lehernya. Maka kalau kita punya anak-anak kecil nangis tuh, masih bocah, cucu, anak, tulisin aja ini. A'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabi, ya, wa iqabi wa syarri ibadi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Tulis di kertas, gantungin di lehernya. Mudah-mudahan tuh anak sembuh, sehat, selamat dari godaan setan. Memang artinya apa? Artinya aku berlindung dengan kalimat Allah yang amat sempurna. Artinya kita berlindung dengan Al-Quran, atau dengan Al-Quran, atau dengan nama-nama Allah. Itu kalimat tamah tuh Al-Quran, nama-nama Allah, atau doa-doa, kalimat-kalimat yang diajarkan Nabi. A'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabi wa iqabi wa syarri ibadi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Aku berlindung, ya, dengan kalimat-kalimat Allah yang amat sempurna. Dari apa? Min ghadabi, dari murka Allah. Wa iqabi, dari siksa Allah. Wa syarri ibadi, dari jahatnya hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah. Wa min hamazati syayatin, dan dari was-was setan. Was-was setan. Masuk di dalamnya itu godaan-godaan setan seperti bebegi, kantong wewe, kuntilanak. Kalau di sini sih mungkin udah nggak ada. Kalau di kampung-kampung tuh, kalau kita lewat daerah-daerah, tempat-tempat yang rawan, itu biasanya ditawain kuntilanak. Nah itu hamazah syayatin. Wa ayyahdurun, dan kita juga berlindung kepada Allah agar mereka itu tidak ganggu kita, nggak hadir di kita.
nggak hadir pada setiap urusan kita. Nah, ini harus kita jadikan satu amalan kita. Masukin di wirid pagi ya atau petang. Jadi kalau kita udah amalin setiap hari udah kita baca pagi ataupun petang, insya Allah kemana-mana kita aman. Ya, potong nih nanti. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabi tammat min ghadabi wa iqabi wa syarri ibadi wa min hamazati syayatin wa ayya yahdurun. Dah. Selanjutnya baca tuh. Jadi terus kalau anak nangis tulis ini. Wa izabuliya bil waswasi. Nah, kalau satu ketika kita ditimpa waswas. Ya, waswas aja gitu. Entah nauzubillah waswas pada urusan akidah, nauzubillahi min dzalik, atau waswas secara umum. Itu ajaran nabinya, falyasta'id billah, maka cepat-cepat berlindung kepada Allah ya dari setan yang terkutuk, waliyantahi anil istimrari fiha, langsung stop. Contoh lagi mau tidur datang waswas. Allah siapa yang nyiptain ya? Nah itu. Kadang-kadang kan otak suka keder. Allah siapa yang nyiptain ya? Itu buru-buru langsung. Kalau ada was-was seperti itu, buru-buru langsung berlindung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus pesan Nabi selain berlindung, waliyantahi anil istimrar fiha. Stop udah. Jadi jangan diikutin tuh. Melayangnya pikiran jangan diikutin. Nerawangnya otak kita kemana-mana sehingga ya membiarkan was-was itu betah di kita. Ya. Jadi berlindung kepada Allah, ya, ini termasuk ajaran Nabi kita Muhammad SAW kalau kita ya sedang ditimpa oleh was-was. Akhrajahul Bukhari wa Muslim min tariqi Urwah bin Zubair an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Selanjutnya wa in kana tuwaswisuhu fil ihram bis salati ta'awwaza billahi minhu wa tafala an yasarihi salasan wa yaqulu la ilaha illallah wa yukarriruha. Oh. Nah, ini juga yang dimuat oleh Al-Imam Nawawi kalau was-wasnya saat takbiratul ihram. Nah, ini juga waswas sering bermain itu saat kita takbiratul ihram. Ya. Nah, itu beliau katakan ta'awwaza billahi minhu. Maka buru-buru kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, makanya kita lihat itu di banyak masyarakat kita, khususnya orang-orang tua. Mereka tuh kalau mau sholat, sebelum sholat itu banyak bacaannya. Seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ilaha illallah, banyak. Ternyata memang pasti ada dasarannya dari Nabi kita. Dari itu dimuat oleh Imam Nawawi. Kalau satu ketika kita was-was dengan takbiratul ihram, nah maka caranya itu pertama berlindung kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir, kemudian beludah ke kiri 3 kali. Nah, ini harus dipahamin. Kalau kebetulan kita sembahyangnya di rumah, maka beludahnya itu ke kiri, nggak apa-apa langsung ke bawah.
Beludak ke kiri langsung ke bawah. Tapi kalau sembahyangnya di musola atau di masjid, itu nggak boleh kita beludahnya ke bawah. Karena kalau di masjid, ke depan, ke kanan, ke kiri, itu nggak boleh beludah. Haram hukumnya. Maka kalau kebetulan was-wasnya datang saat kita sembahyangnya di masjid, maka beludahnya ke arah baju. Ke arah kantong itu. Ke tangan kemari. Jangan haram hukum. Ya, ke tangan juga boleh sebenarnya. Boleh ke tangan kita gituin, atau pakai tisu, pakai mandil, pakai yang lainnya boleh. Artinya gerak itu tidak membatalkan sholat. Habis itu kita masukin kantong kita tuh ludah. Jangan habis begitu peperin yang sebelah kiri, dia marah. Paham tuh? Kemudian wa yaqulu, habis itu dia bilang, dia ucapkan la ilaha illallah. Nah, ulang-ulang, la ilaha illallah. Nah, kita ulas. Jadi kalau kita was-was saat takbiratul ihram, belum takbiratul ihram nih, baca langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah kiri. Habis itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baru insyaallah was-was nggak ada. Oh. Selanjutnya wa yaqra'u 'alal ma'tuhi wal maldugi wa nahwihima Fatihatul Kitabi. Oh. Nah, juga di sini dimuat oleh Al-Imam Nawawi, kalau kebetulan ada orang depresi, ma'tuh itu depresi, orang stres. Bisa juga orang kesurupan. Jadi kalau orang stres, depresi, kesurupan, atau orang yang tersengat ular misalkan, atau kalajengking. Nah itu kalau kata orang dulu, cara ngateknya, cara ngobatinnya itu bacain Fatihah. Nah inilah yang menjadi satu dasaran ulama-ulama kita, kenapa Fatihah ini itu senantiasa dibaca ya pada setiap kesempatan, pada setiap kondisi, pada setiap keadaan. Nah, salah satunya dari Nabi kita Muhammad SAW dengan riwayat yang sahih bahwa Fatihatul Kitab ma quri'a lahu, dalam satu riwayat bahwa Fatihah itu tergantung niatnya dibacanya untuk apa. Ya. Nah dari dasaran ini satu riwayat Nabi kita, maka Fatihah itu bisa dibaca untuk satu hajat keperluan kita, apapun bentuk keperluan kita. Itu dasarannya satu riwayat. Satu riwayat yang sahih dari Nabi kita juga bahwa Fatihah ini memang berbeda dari ayat-ayat yang lain, dari surat-surat yang lain. Fatihah ini adalah satu surat lam yu'ta nabiyun qabla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, satu surat yang memang Allah belum pernah turunkan kepada nabi-nabi dan kepada rasul sebelum Rasulullah. Jadi Fatihah ini itu hanya diturunkan ke Rasulullah, ke kita. Yang lain nggak diturunin, nggak dikasih. Ya kalau kayak Sabihis, apa yang lain semuanya dikasih sama Allah. Ya, cuman dua, Al-Fatihah sama akhir surat Al-Baqarah. Itu yang nggak dikasih sama Nabi dan yang lainnya, hanya diberikan kepada Rasulullah dan kepada kita. Nah terus kata Nabi, lan taqra'ahuma, kalian tidak baca tuh Fatihah dengan atau akhir surat Al-Baqarah, illa utitahuma, kecuali engkau akan diberikan ya dari setiap huruf yang kamu baca dari dua surat tersebut, surat Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah. Nah ini juga jadi satu dasaran bahwa Fatihah itu memiliki nilai lebih dan memang Allah yang melebihkan.
Jadi satu ayat dengan ayat yang lain, satu surat dengan surat yang lain, itu memang Allah berikan kelebihan satu sama lain. Dan Allah yang melebihkan. Ya. Bukan orang yang lebihin, Allah langsung. Kenapa hanya sekedar qul huwallah 3 kali, kata Rasulullah, sama seperti orang hatam satu Qur? Coba deh bayangin deh. Padahal qul huwallah itu pendek banget. Qul huwallah Allahus lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu 3 kali kita baca bisa hatam satu Al-Qur'an. Berarti kan luar biasa kelebihannya. Nah, begitu juga Fatihah gitu. Nah, dari dasaran hadis yang tadi kita sampaikan, inilah yang menjadi ya rujukan para ulama sehingga mereka menetapkan Fatihah ini ya bisa dibaca untuk tujuan baik apapun. Nah, maka Imam Nawawi dalam majmunya ini boleh Fatihah itu hendaknya dibacain terhadap orang yang lagi kesurupan atau depresi. Jadi orang Romania ini kesurupan, bacain aja Fatihah, tapi biar yakin bacanya. Pengertian biar yakin, ya jangan sambil takut. Bacanya begini. Alhamdulillah, ya itu mah kita juga kagak bener bacanya. Jadi modal nih, yang bisa ngobatin orang tuh, ini modal nih Fatihah. Banyak lagi nanti kalau memang mau mak saya kasih. Kalau saya bukan ahlinya ngobatin orang kesurupan jangan panggil saya ya, ingetin doi. Enggak kesurupan panggil ustadz aja, enggak ada, saya enggak ada spesialis itu. Kalau doanya sih mungkin bisa hafal, cuman kalau itunya enggak. Karena saya rada khawatir ntar dibuka aib saya lagi. Setan kan kurang ajar, bener kagak? Bacain Fatihah ya. Atau orang yang sengat dicatek ular atau binatang yang berbisa, nah itu bacain Fatihah. Jadi saya punya baba tuh, abangnya orang tua saya, namanya Al-Ustadz Haji Ma'mun Ibrahim, abangnya baba saya yang guru silat. Dia tuh bisa ngate. Nah, ngate itu kalau kata orang kita, misalkan kita kepotong tuh lebar, itu dipegang sama dia, itu dibacain. Salah satu bacaannya Al-Fatihah, itu rapat langsung. Jadi kayak dijahit. Ada nggak orang sini? Cuman kalau sekarang siapa? Ada yang bisa? Dulu ada. Nah, sekarang udah jarang yang bisa. Nah, makanya nih, kalau abang-abang berani begitu, yakin, amalin nih Pak. Fatihah, terus nanti doa-doanya saya kasih. Nanti kalau ada orang kepotong, orang ketembak, pegang aja begitu, set, rapat. Iya, itu salah satunya. Bener itu Bang Zaki ya. Sayyidina Abu Bakar itu kecatek Pak, kecatek ular kalajengking, itu diludahin doang sama Nabi, kalau Nabi malahin ya. Diludahin, itu ditempelin, clear. Nah kalau kita, itu khususiat buat Nabi. Kita juga sebenarnya dikasih sama Allah, diajarin sama Rasul kayak begitu. Nah itu caranya kayak gitu. Nah salah satunya yang dimuat Imam Nawawi, itu apa? Baca Fatihah. Nah, maka saudara saya, abang-abang saya itu pernah kepotong, sono karena ke rumah Babamun. Lebar itu Pak, kalau jahit itu bangsa 15 Pak. Dan tebel gitu. Itu langsung dipegang, dibacain, tek rapat, darah berhenti tuh rapat, langsung kata dia, udah ambilin kiong racun tau nggak? Yang racun tuh lendirnya digituin, udah besok rapat kayak orang dijahit. Itu salah satunya baca Fatihah. Pak Jari siap aja kalau mau praktek ini. Kalau memang udah siap, nanti saya iklanin Pak Jaris yang kepotong-kepotong. Nggak tahu orang sini dulu almarhum Amil bisa nggak? Itu siapa yang bisa mangjai di sini? Kalau nyak saya juga tuh bisa, nyak saya. Nyak saya tuh saya kena beling, Wak. Kena beling tuh lebar di kaki. Udah dicuci, darah nggak berhenti begitu. Ya kalau sekarang mah kita pasti ke rumah sakit, jahit 10 sampai 13 itu. Katanya saya cuci. Udah dicuci, udah digituin,
Set, dipegangin, dibungkus, dipegangin sama tangan, dibacain. Fatihah bacanya salah satu. Fatihah terus baca apa lagi deh tuh, doa-doa. Rapet, taruhin kiong. Lenderan kiong racun, taruhin set. Habis itu taruh jahe di atasnya, dilibet. 2 hari kelar, nggak pakai jahit. Makanya kaki saya ini kan banyak bopaknya nih, Pak. Bopak yang set begitu. Kalau zaman sekarang mah itu jahitan mulu begitu-gitu. Maklum, karena pembalap, Pak. Gitu. Pembalap beda. Tuh. Bacain Fatihah. Makanya kalau anak sakit, anak panas, istri kita atau apa, bacain aja di kening, Pak. Bacain. Al-Fatihah, bacain. Usap. Baik, insya Allah. Paham ya? Apal nggak Fatihah? Ya lo kagak hafal. Kalau kagak hafal berarti kagak sembahyang. Dah, terus Bu, paham Bu? Bu, paham? Dah. Wa idza arada tawidha sabiyin wa nahwihi qala uidzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lamatin. Nih. Kalau suatu ketika kita kepengen namengin atau magerin anak kita. Magerin anak kita dari setan, dari dedemit, dari kuntilanak, dari kantong wewe, dari binatang-binatang buas, dari binatang-binatang yang beracun, atau dari pandangan-pandangan yang bisa membahayakan anak kita. Kita ini kan suka ngupload foto tuh ya, foto anak ya. Upload foto anak, share foto anak. Itu yang sering-sering Pak. Kalau mau ngupload silakan aja, niatnya baikin, tapi harus baca doa. Karena kalau kita ngupload foto anak, istri atau kita, itu pasti nggak akan luput, nggak akan lepas dari namanya ain. Ain itu adalah satu pandangan yang kalau pandangan orang tersebut kurang baik, itu akan bisa menyebabkan penyakit buat kita. Makanya jangan suka ngupload foto. Kalau kita mau ngupload foto, usahakan awali dengan zikir Bismillahirrahmanirrahim. Niatin baik. Tapi kalau enggak jangan. Karena apa? Karena mau yang baik, mau yang teman, mau yang musuh, mau yang baik, mau yang jahat, itu saat melihat foto kita, mandang saja foto kita itu dibarengi sama setan. Sok langsung. Maka pandangannya itu bisa memberikan rusak atau celaka buat kita. Ini semuanya. Makanya di sini, kalau satu ketika kita kepengen ngemagerin anak kita, ngelindungin anak kita dari jenis-jenis setan dan jenis-jenis binatang-binatang yang memiliki racun, juga dari jenis-jenis pandangan-pandangan yang bisa membahayakan anak kita, itu doanya ikutin. U'idzuka bikalimatillah at-tammah min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lamatin. Nah ini Pak, boleh Pak. Jadi kalau anak kita tuh kayak Atoris, misalkan Atoris, udah nanti Pak Haji Aris, uizuka bi kalimatillahi tammati ya min syaitanin wa hamatin wa min ainin lamatin. Udah, itu langsung steril. Ya. Makanya itu kan kalau orang dulu nih Pak. Dulu saya nganggapnya juga ini ajaran mana ya? Jadi tuh anak ditaruh terus digarisin Pak. Tahu nggak? Tuh anak ditaruh Pak Muzaki. Habis itu dikasih bunderan gitu, digarisin nama kapur. Itu saat garisin kapur dia baca. Dikelilingin. Dulu awalnya Pak, itu ini apaan ya? Saya masih belum ngeh gitu.
Ini ajaran apa? Ajaran siapa? Ajaran siapa? Tapi yang dibaca doanya ya Fatihah sama, Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata pas kemarin-kemarin yang namanya kita udah belajar, iya Nabi tuh pernah ngelakuin itu, Pak. Kepada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abi Hurairah atau Ibnu Mas'ud gitu, lupa. Jadi satu ketika Rasulullah mau dakwah ke alam jin. Pergilah ke satu lembah. Nah, pergi di satu lembah, sampailah di satu lembah, kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud atau Abi Hurairah, saya lupa. Rasulullah kasih garis itu, Pak. Digarisin bunder, dah. Kata Rasulullah, kamu jangan keluar dari garis ini. Jangan keluar, dah. Kecuali aku sudah suruh. Jangan keluar. Udah. Jadi dia mah nggak ikut masuk. Rasulullah langsung masuk ke alam jin. Itu kata yang digaris itu seorang sahabat tersebut luar biasa. Artinya bener-bener ya alam hawanya tuh hawa kagak enak kayak kita ke satu daerah rumah serem bagaimana hawanya gitu, bulu kudung bangun semuanya. Itu bener. Kalau nggak digarisin sama Nabi dihembat dia sama setan, sama jin. Makanya digarisin. Nah dari itu oh iya ternyata ada tuh beberapa orang tuh itu kalau ngelindungin anaknya dia cukup bikin garis. Ini saya lagi cari Pak doanya. Apa doanya? Kalau itu bisa nanti saya praktekin ke bapak-bapak. Bapak-bapak saya kasih garis biar tidak bisa dimintain duit sama bini. Setuju nggak? Setuju nggak? Iya, itu bener. Pak Muzaki ada nggak kayak gitu? Ada kan pernah kan? Loh iya bener. Saya tuh ngelihat itu awalnya bingung. Loh ini kok gini ya? Ternyata memang Rasulullah tuh pernah ngelakuin, Pak. Jadi Rasulullah tuh digarisin. Kata Rasulullah jangan keluar dari garis ini. Jangan keluar dari garis ini. Nah ini kenapa Pak? Ini yang saya bilang. Cukuplah kita dengan wiridan, zikiran yang diajarkan Nabi. Ini paten banget ini Pak. Jadi kita udah kagak perlu ragu-ragu lagi karena yang ngajarin langsung Nabi. Dan ini harus menjadi pegangan kita, menjadi wiridan kita. Menjadi pegangan kita, menjadi wiridan kita. Kenapa? Diajarkan doa-doa ini berarti memang ya, Rasulullah sedang memberikan tahu kepada kita bahwa di luar sana, di luar alam kita, itu banyak banget dari bangsa jin dan bangsa setan, dari bangsa jin yang ingin jahat dengan kita. Yang ingin berbuat jahat dengan kita. Makanya kan Allah udah bilang setan itu adalah aduun laka. Aduun lakum, musuh kalian. Ya namanya musuh makan dia mah nggak bakal ngebiarin kita ini seneng. Ada kalanya digoda secara pikiran, hati, itu udah berat lah. Atau digoda secara fisik. Itu. Makanya kan saya pernah cerita. Ya. Sebenarnya bapak-bapak juga kayak begitu. Kadang-kadang ini apa jadi merinding begini terus badan pada berat. Nah itu. Makanya wiridin ini. Kalau udah diwiridin insya Allah disterilin badan kita. Badan kita dijaga, badan kita disterilin. Gitu. Karena ketimprungan, ketempelan, atau keseringan tuh setan main nama kita itu juga bisa menjadi satu sebab penyakit di badan kita. Kita baca. U'iduka tuh bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lama. Ainin lama tuh. Ainin lama itu pandangan yang membahayakan. Itu anak kecil itu, Pak. Makanya kalau kita punya anak bayi ngupload, jangan sampai kagak kita doa. Gitu kan. Kalau kita ngupload udah bisa baca doa. Nah, kita yang ngaji, ngelihat foto teman kita pasti Masya Allah, kan gitu. Kita yang lihat Masya Allah, yang upload Masya Allah, Insya Allah aman daripada ain namanya.
Lah kalau bocah kan kagak tahu, upload aja, yang lihat 100 teman kita. Nah teman kita nggak semuanya baik, ya. Baik saja pandangannya itu bisa diikutsertakan dengan setan sehingga bisa memberikan penyakit terhadap anak kita. Apalagi pandangannya memang jahat sama anak kita. Nah makanya salah satu yang menyebabkan anak kita itu nangis, anak kita itu panas tiba-tiba yang bukan ada sebab dan yang lainnya gitu kan. Nah itu sebabnya salah satu apa? Dari pandangan-pandangan orang karena kita nge-share, ngupload foto anak-anak kita. Nah, maka kalau kita mau ngupload, mau share, usahakan zikir. Taruh tuh di zikiran di foto anak kita. Jadi orang belum melihat foto anak kita udah zikir kepada Allah. Masya Allah, Subhanallah. Gitu. Makanya kalau ngupload foto, usahakan di atasnya ada zikir. Misalkan saya ngupload foto sama Pak Haji Muzaki berdua gitu kan di status. Ya udah saya buat zikir itu, Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah atau apa yang lainnya. Biar nanti orang lihat itu, ya Allah ini Pak Ustadz sama Pak Muzaki, Subhanallah, aman. Dia mandangnya ke foto saya berdua aman, saya juga yang masang aman. Yang nggak aman apa? Yang nggak aman ngupload foto bini. Itu jangan, Mbak. Jangan ngupload foto bini. Walaupun pakai Masya Allah, pasti nggak beres. Walaupun pakai Masya Allah, tetap kagak beres. Faslun wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.